Baik, kita kembali lagi di bincang atau bicara olahraga dengan Bung Zaini Tubara, membahas soal catur ya, catur usia muda dan bagaimana cara memaintain anak-anak kita untuk bisa tetap survive di satu cabang maksud saya, dan kita tetap mempunyai prestasi. Bung Zaini, tadi kalau kita bicara soal mentalitas anak ini kan masih labil dan kemudian masih kalau ada bapak ibunya masih apa istilahnya ya serengnya anak kira-kira. Nah ini kan dia harus kalau sudah maju di arena, dia mentalnya harus sendiri, dia tidak terpisah dari pengaruh-pengaruh orang tua. Dalam keseharian apa sih yang dikasih ke anak-anak ini secara masukannya? Ya, terutama ketika sebagai contoh ketika dia merasa mendapatkan juara seperti ini, dan kita kasih pandangan-pandangan bahwa ketika kita dirasa juara, semua akan melihat kita, pertama melihat kita, dan ada ketegaran kita saat kita meraih juara. Tetapi kalau kita kalah dalam pertandingan, itu otomatis orang juga akan melihat kita sebelah mata. Itu yang saya tekankan. Itu bayangkan itu sekecil pertandingan kita, seperti pertandingan yang ada, kita mau nggak mau tegak, tidak ada kemenangan. Nah, hal itulah yang harus digapai. Dikuatkan gimana caranya saya harus memenangkan pertandingan dengan fair. Itu saya selalu terapkan seperti itu. Jadi sportivitas juga ya memang harus seperti itu. Nah, secara pengaturan makan, sekolah, tidur, istirahat, latihan seperti apa manajemen keluarga? Ya kalau kan tidak sepenuhnya ditangani pelatih kan? Iya betul. Kalau saat ini memang karena kemarin itu kan ada dampaknya COVID, memang ada banyak di rumah. Ya. Sekolah nggak ada. Kalau makannya normal mas. Makan yang penting. Ya sebenarnya kalau di rumah untuk menu makan juga nggak makan, tapi saya memang lebih terutama banyak makan di ikan, kemudian sayur-sayuran. Cukup untuk isi. Kemudian kalau secara untuk pelajarannya, ya alhamdulillah juga dia sekarang lagi kelas 3 SMP. Alhamdulillah juga prestasi dia ranking di ranking 3, ranking 2, bahkan pernah jabat ranking 1 di SMP. Itu sekolah ini. Gurunya ada komplain misalnya sering micin seperti itu? Enggak, kalau masalah itu karena kita kan kapan mau berangkat itu kita minta surat rekom dari KONI Bandar Lampung, karena dia masuk dalam kategori atlet Bandar Lampung. Saya selalu minta komunikasi dengan KONI Bandar Lampung, cuma pengecek prestasinya. Ada rekomendasi ya. Kemudian kemarin berangkat kan 1 minggu, saya langsung bawa rekomnya ke SMP ke sekolahan ini. Nggak ada kesulitan. Coba dia artinya sekolah mendukung ya. Apalagi belakangan banyak juara. Ya apalagi kemarin dari Unila kemarin ada juara 3 di turnamen Unila kemarin yang ada Pak Utut, yang dibuka kemarin sekali pelantikan itu. Nah, kemarin itu bahkan di SMP 3 itu juga kalau ada yang juara itu sudah disampaikan juga di waktu saat upacara, satu motivasi juga untuk dia mungkin sih. Ya, artinya diberikan reward lah reward itu dengan nama baik. Artinya sekolah dukung sepenuhnya. Tapi kebetulan juga anak ini kan pintar di sekolah, kan nggak masalah berarti. Izin yang paling lama pernah diminta dari mana? Yang paling itu tadi dari KONI saya minta izin, karena waktu berangkat ke yang paling lama itu waktu turnamen di Malaysia. Itu berapa hari? 10 hari ya. Tapi ya hasilnya juga ya lumayan, walaupun ya wajar aja zaman itu peserta kalau nggak salah itu bisa dilihat di show itu 186 dari beberapa negara. Dia terakhir takluk sama India, dari India. Kalau dari Korea sama Malaysia sama Singapura itu nggak berapa, dia masih bisa rekor. Dari India dia memang India tuh besar-besaran mas, untuk bola besar-besaran dia untuk catur. India memang kuat ya India, kuat ya. Oke, kalau kita bicara di Lampung sekarang, bagaimana kepelatihan atau mungkin pembina-pembina catur di Lampung dalam perhatiannya ke pecatur-pecatur provinsi Lampung ini seperti apa? Mungkin masih kurang atau kurang lebih atau gimana? Nah, itu yang salah satu sebenarnya berharap dengan pengurusan kepemimpinan Bang Januar di Pemkab Provinsi Lampung. Mudah-mudahan ini kalau saya lihat dari keberangkat Jurda ini benar ada program yang memang terinci.
Kita juga berharap seperti itu, karena selama ini ya jujur Mas, kita ngadain anak kita nih ikut latihan ya cuma kita aja. Super dari pembinaan agak kurang gitu dari PK selama ini. Jadi kita kan benar-benar berjuang sendiri, tapi ketika mereka udah mulai ada prestasi baru mulai diperhatikan. Nah sebetulnya ini nggak masalah juga, karena peran orang tua ya harus kental ke sana. Kalau ini kan memang menurut Bung Zaini, berapa besar ya peran orang tua, atau berapa persen peran orang tua terhadap prestasi-prestasi anak-anak kita? Kalau ngelihat belajar dari saya, dari Alfanja sendiri, saya rasa mungkin rata-rata orang tua seperti itu, ya hampir dikatakan 60% justru dari rumah ya, orang tua harus mendukung prestasi itu. Saya rasa mungkin semua olahraga catur, tapi rata-rata kenapa? Kalau kita nggak dukung itu, hanya mengandalkan prestasi kemampuan dia sendiri, kemudian regulasi yang ada, ya nggak susah Mas. Karena nggak, ya jujur aja ya semuanya, ya pasti banyak cabang olahraga lain yang mungkin dipikirkan oleh pengkap-pengkap yang ada gitu. Dan hadirin juga banyak gitu. Jadi kalau saya hampir total 60% dari orang tua ya. Orang tua saya mendukung persis. Ya artinya seperti di sekolah ya, sekolah itu kan cuma berapa jam di sekolah, lebih banyak di rumah gitu ya. Nah membagi waktu sekarang, dia kalau sedang tidak ada turnamen seperti ini, membagi waktu sekolah, latihan, kemudian istirahat seperti apa? Ya kalau dia kan kalau berangkat pagi jam 7 sekolah, pulang nanti jam 2 dia istirahat makan. Sekitar setengah 3 atau setengah 4, kalau dia nggak capek, saya coba gelar catur, karena di kamar dia memang udah ada papan catur ditempel di dinding, kemudian buku-buku catur memang udah berserakan di kamar. Kenapa saya bilang sengaja nggak rapikan itu Pak? Karena supaya Mas, dia itu dengan buku catur yang ada, dia langsung secara nggak langsung buka catur. Itu satu. Kemudian kalau dia udah itu istirahat, ibadah, ya biasa. Ya normal. Kemudian kalau malam, kalau dia masih bisa mau main catur gitu sebenarnya. Kalau tadi dia main dulu chess, namanya ikut orang teman di chess, itu yang selama ini dilakukan dia. Jadi karena tidak selalu ada sparring partner ya, tidak ada sparring yang sepadan, dia tiap hari latihan di rumah adalah secara teori. Kalau yang latihan sparring, saya selalu undang, ada turnamen mini, termasuk dengan pelatihnya. Saya ada turnamen mini, ya memang artinya memang benar-benar walaupun dia udah senior ataupun nggak berprestasi lagi sekarang, tapi memang kualitasnya masih seperti kayak Johan, kemudian Uli, orang itu kan pemain-pemain yang senior yang hebat. Jadi kita undang, ada turnamen 5 orang atau 6 orang. Nah itu saya gobelin di situ. Ya kasih, kita ada hadiah 200.000. Nih siapa yang juara 1, juara 2 kita bagi. Hiburan aja lah ya, hiburan aja. Tapi motivasi di sana. Gitu. Dukungan dari teman-teman yang senior juga bagus. Bagus, alhamdulillah. Itu yang saya memang luar biasa untuk catur Lampung. Karena catur Lampung saya lihat sangat-sangat banyak potensi sebenarnya. Ya potensi untuk pemain catur Lampung. Banyak hobi catur, terutama senior banyak hobi catur. Luar biasa. Itu yang melihat anak-anak ini kalau udah hampir tiap pelapatan ada main catur. Kalau masukan teman-teman senior untuk anak-anak muda itu, ya saya berharap artinya dukungan kawan-kawan senior pecatur Lampung, pecinta catur Lampung, termasuk kepengurusan pencat catur Lampung. Artinya mari, karena kita yang udah senior itu tidak mungkin lagi akan berprestasi, tapi yang harus kita utamakan anak-anak junior yang untuk bisa mengangkat prestasi, terutama prestasi kita di Lampung. Syukur-syukur kalau kita go nasional atau internasional. Ini kalau pelatihan sekarang, menyinggung sedikit pelatihan resminya, mereka dikasih latihan apa sama pelatih? Karena di lab itu kan ada jenjang level ya Mas. Kalau formula, kemudian kalau model dalam kan udah masuk dari level atlet. Jadi level atlet ini pelatih itu antara di orang yang udah sepadan main, nanti selesai itu kesalahan di mana, dievaluasi. Itu seharusnya begini, harusnya begini. Itu yang melakukan pelatih. Jadi dia karena udah masa belajar awalnya udah selesai, tinggal itu hanya pemantangan di middle game dengan set file-nya atau endingnya.
Itu pematangan di situ aja paling untuk pelatihnya. Kalau anak-anak ini kan banyak di catur klasik ya. Ya masih. Kalau pernah ikut ikutan ke catur cepat atau catur kilat gitu? Iya, sering. Buku yang kalau ini jarang yang lakukan catur klasik, kalau kecuali kalau turnamen resmi seperti ke Jordan, ke Yunas itu. Nah, kalau yang biasa ini nggak banyak catur cepat. Catur cepat 15 menit. Yang kemarin di dalam turnamen di Unila di mana-mana itu Catur cepat semua. Ya karena itu di event yang harus cepat selesai ya. Cepat saat. Karena itu maksimal 15 menit. Kemampuannya kalau dibandingkan di dua nomor ini, di catur cepat dan di catur tradisional, catur standar. Ya hampir sama sebenarnya Mas. Cuman ya itu tadi namanya catur cepat, kadang-kadang dia menang di permainan tapi kalah di jam. Kami seperti itu. Waktu pikir terlalu lama itu aja. Kalau permainan ya sama aja. Tapi rata-rata kalau seandainya orang banyak mencintai, kalau dia mapan di catur klasik, kalau menurut pelatih nasional itu otomatis dengan catur cepat dengan sendirinya akan menyesuaikan. Gitu ya. Jadi memang secara pemikiran, secara otaknya itu cepet aja bisa cepat gitu ya. Kemudian yang kelebihannya lagi kan kalau menurut pelatih Hendel Gere itu di Lampung ini untuk junior saat ini hanya berdua Aulia inilah bisa catur buta. Oh gitu? Iya catur. Nah yang jadi persoalan sekarang itu kayak model Alpanja ini, Mas Dong. Dia ini lebih bagus dia catur butanya daripada catur biasa. Catur buta itu seperti apa contoh? Dia nggak dia catur, hanya notasi aja. Nyebutin notasi, lawan dia catur dia notasi aja. Nah itu yang sampai sekarang ini kok bingung kenapa catur buta lebih bagus dia jalannya daripada catur dia udah catur melek gitu. Blancis ya, apa namanya? Blancis ya. Blancis ya. Oke, ini yang terakhir barangkali apa yang mungkin Bung Zaini bisa simpulkan bahwa saya ingin membagi ke teman-teman di luar yang punya anak-anak atlet, ya kan, anak-anak atlet agar bisa berprestasi. Apa sebetulnya yang paling pokok dukungan yang diberikan untuk anak kita? Yang sudah pasti kita selaku orang tua supaya anak kita lebih berhasil, nggak usah segan-segan kalau mau anak itu dan ada potensinya untuk meraih prestasi, dukung sepenuhnya. Itu yang utama, baik itu secara moral ataupun materi, pertama itu. Itu yang udah pasti. Kemudian untuk kembali lagi untuk para senior, mohon dukungan semua atlet kita supaya Lampung ini bisa berprestasi sebagaimana moto yang dibangun oleh Bapak Gubernur kita adalah Lampung berjaya, sehingga kita tetap berjaya. Oke. Bung Zaini luar biasa singkat padat, kita punya acara ini bisa mengkerucut pada apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena saya jarang mewawancarai orang tua atlet yang punya konsentrasi untuk bisa membina anak-anaknya bisa berprestasi setinggi itu ya. Bahkan semangatnya bisa sekecil ini sudah bisa mewakili Indonesia ke Asia misalnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi ilmu dengan orang tua atlet. Saya rasa orang tua atlet dimanapun berada mungkin cara perlakuannya juga harus sama gitu ya. Baik teman-teman pemirsa dari Kori TV Lampung dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi saya sudah berbincang dengan Bung Zaini memberikan satu informasi tentang bagaimana sikap orang tua atau bagaimana langkah orang tua untuk anak-anaknya yang menjadi atlet. Mudah-mudahan anak-anak kita tetap fokus menjadi atlet nasional nantinya dan bisa berprestasi. Dan saya Don Beci pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya.